Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aini Rahmania MH, selaku dosen pada mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara. Kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan hukum tata negara Indonesia dan Malaysia. Adapun tujuan pembelajaran pada mata kuliah kita pada hari ini adalah memahami sistem ketatanegaraan Indonesia dan Malaysia, kemudian mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kedua negara, dan juga menganalisis kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai apa itu perbandingan hukum tata negara. Baik, perbandingan hukum tata negara merupakan kajian yang membandingkan sistem ketatanegaraan antar negara untuk memahami apa saja, tentunya bentuk negara, sistem pemerintahan, struktur lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, mekanisme pembagian kekuasaan, serta sistem pengawasan dan penegakan konstitusi. Nah, kita akan lihat ya perbandingan bentuk negara dari kedua negara tersebut, baik Indonesia maupun Malaysia itu apa sih? Dilihat dari aspek bentuk negara, Indonesia merupakan negara kesatuan. Jelas ya, di dalam pasal 1 UUD 45 ayat 1 ya, bahwa bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan. Sedangkan Malaysia, bentuk negaranya adalah federal. Berikutnya dilihat dari aspek pembagian wilayah. Indonesia itu pembagian wilayahnya terdiri dari provinsi, kemudian ada kabupaten atau kota. Sedangkan Malaysia itu pembagian wilayahnya terdiri dari negara bagian. Berikutnya dilihat dari aspek kewenangan daerah. Di Indonesia mengalami otonomi daerah. Ya, dijelaskan dalam pasal 18 UUD 45 bahwasanya daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya masing-masing. Sedangkan Malaysia, kewenangan negara bagian. Nah, dilihat dari aspek kedaulatan, Indonesia itu terpusat pada pemerintah pusat. Nah, ini konsekuensi dari bentuk negara kesatuan. Jadi, otoritas tertinggi di pemerintah pusat. Sedangkan Malaysia terbagi antara pemerintah federal dan negara bagian. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai struktur lembaga eksekutif baik dari negara Indonesia maupun Malaysia. Kita lihat di Indonesia ya, eksekutifnya meliputi siapa saja, ada presiden, ada wakil presiden, kemudian dibantu oleh menteri. Sedangkan Malaysia itu ada yang di Pertuan Agong, kemudian ada Perdana Menteri, kemudian dibantu oleh kabinet. Perbedaan utamanya itu di mana? Ternyata di Indonesia itu presiden memegang kekuasaan pemerintahan secara langsung. Sedangkan di Malaysia, kekuasaan pemerintahan itu dijalankan oleh siapa? Oleh Perdana Menteri. Nah, berikutnya kita bicara struktur lembaga legislatif baik Indonesia maupun Malaysia. Ternyata sama-sama menggunakan sistem dua kamar atau bikameral. Indonesia ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan Malaysia itu terdiri dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara atau Senat. Nah, baik, kita lanjutkan ke struktur kekuasaan kehakiman. Di Indonesia itu ada Mahkamah Agung, ya, kemudian ada Mahkamah Konstitusi dan juga ada Komisi Yudisial. Sedangkan Malaysia itu ada Federal Court, ada Court of Appeal, ada High Court. Nah, perbedaannya itu Indonesia itu memiliki Mahkamah Konstitusi yang secara khusus menguji undang-undang terhadap konstitusi. Apakah di Malaysia ada Mahkamah Konstitusi? Ya kan? Tadi kan sudah dijelaskan, kan tidak ada ya. Oke, itulah perbedaannya. Berikutnya kita ke sistem pengujian konstitusionalitas. Ya, Indonesia tadi sudah dijelaskan ada Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan apa saja. Yang pertama, menjudicial review undang-undang terhadap UUD 45. Ketika ada undang-undang inkonstitusional terhadap UUD 45, maka Mahkamah Konstitusi yang menjadi lembaga menjudicial review. Berikutnya, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian memutus sengketa hasil pemilu dan memutus pembubaran partai politik. Berikutnya, Malaysia, pengujian konstitusional dilakukan. Bagaimana kira-kira bisa dipahami?
Oke, kita lanjutkan ke sistem pemilihan umum. Kira-kira bagaimana sih sistem pemilihan umum di Indonesia maupun di Malaysia? Kita bicara Indonesia dulu ya. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tidak hanya presiden, DPR, DPD, DPRD itu juga dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian sistem partainya itu multi partai. Nah, kita lihat di Malaysia. Kalau di Malaysia itu pemilih memilih anggota Dewan Rakyat. Kemudian Perdana Menteri itu berasal dari partai atau koalisi mayoritas. Kalau di Indonesia itu kan dipilih semua langsung oleh rakyat. Nah, kemudian di Malaysia sistem multi partai dengan dominasi koalisi politik. Nah, ini perbedaan sistem pemilihan umum baik Indonesia maupun Malaysia. Nah, berikutnya kita akan bicara mengenai sistem check and balances. Ya, Indonesia DPR itu mengawasi presiden. Ya, jadi karena DPR itu adalah perwakilan dari rakyat ya, jadi memang dia mengawasi presiden ketika ada presiden atau dalam menjalankan tugas eksekutif, tugas pemerintahan tidak sesuai, maka inilah presiden juga punya kewenangan untuk mengawasi presiden. DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi presiden. Kemudian Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang. Ketika ada inkonstitusional ya terhadap UUD 45, maka itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. BPK memeriksa keuangan negara. Nah, kita lihat Malaysia. Kalau Malaysia itu parlemen mengawasi kabinet, kan? Karena memang kabinet ini yang membantu parlemen ya. Berikutnya, oposisi berperan dalam pengawasan politik. Federal Court mengawasi konstitusionalitas tindakan pemerintah. Nah, itu tadi sistem check and balances dari kedua negara, baik itu Indonesia maupun Malaysia. Nah, kita juga akan belajar mengenai persamaan Indonesia dan Malaysia. Ternyata memang ada beberapa hal yang sama, ya. Salah satunya itu sama-sama negara demokrasi, kemudian sama-sama memiliki sistem perwakilan rakyat. Tadi sudah dijelaskan ya. Kebetulan sama-sama sistem legislatifnya 2 kamar. Kemudian sama-sama memiliki konstitusi tertulis. Sama-sama menjamin hak asasi manusia dalam konstitusi. Dan juga sama-sama menerapkan prinsip negara hukum. Nah, inilah persamaan Indonesia dan Malaysia. Nah, kita bisa lihat perbedaan Indonesia dan Malaysia dilihat dari secara umumnya ya. Dilihat dari bentuk negara. Indonesia menganut negara kesatuan. Sedangkan Malaysia kita tahu adalah federal. Nah, kita lihat di sistem pemerintahannya. Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah. Sedangkan Malaysia itu parlementer. Jadi kepala pemerintahan itu dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong. Nah, ini sudah dijelaskan di bawahnya ya. Kepala negara Indonesia dipegang presiden, Malaysia dipegang Yang di-Pertuan Agong. Kemudian kepala pemerintahannya Indonesia dipegang oleh presiden, sedangkan Malaysia oleh Perdana Menteri. Kemudian dilihat dari aspek judicial review, Indonesia ada Mahkamah Konstitusi yang secara khusus ya kewenangan salah satunya menjudicial review ketika ada undang-undang inkonstitusional terhadap UUD 45. Kalau di Malaysia itu yang menjudicial review adalah Federal Court. Kemudian dilihat dari aspek pemilihan kepala pemerintahan, Indonesia dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan Malaysia itu berdasarkan mayoritas parlemen. Jadi jelas, inilah perbedaan Indonesia dan Malaysia. Nah, kita bahas dulu kelebihan dan kekurangan dari kedua negara. Pertama, kita bahas dari negara Indonesia. Nah, kelebihan dari Indonesia itu apa? Ternyata stabilitas masa jabatan presiden. Kemudian legitimasi langsung dari rakyat. Tadi sudah dijelaskan bahwa pemilihan langsung dari rakyat ya. Jadi baik itu pemilu presiden, kemudian pemilihan DPR, DPD, DPRD, itu dipilih langsung oleh rakyat. Pemisahan kekuasaan itu lebih tegas kalau di Indonesia. Tapi di sini juga ada kekurangannya. Kekurangannya itu apa? Potensi konflik antara presiden dan DPR. Kemudian proses legislasi terkadang itu memang lebih lambat. Nah, itulah kekurangan-kekurangan dari negara Indonesia.
Sedangkan ketika kita bicara kelebihan dan kekurangan sistem Malaysia itu apa saja? Kita bicara kelebihannya dulu. Pertama, hubungan eksekutif dan legislatif itu lebih harmonis ya kalau di Malaysia. Kemudian pengambilan keputusan itu memang relatif cepat. Tetapi di sini ada kekurangannya juga. Kekurangannya apa? Ketergantungan pada dukungan mayoritas parlemen. Kemudian potensi pergantian pemerintahan yang lebih sering akibat dinamika politik. Inilah kelebihan dan kekurangan dari sistem Malaysia. Nah, berikutnya kita akan bicara relevansi bagi Indonesia atau pembelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kedua negara tersebut, baik itu Malaysia maupun Indonesia. Kita bahas pembelajaran dari sistem Malaysia. Yang pertama, penguatan koordinasi eksekutif legislatif. Ya, ini memang sangat solid ya, koordinasi eksekutif legislatif ya, cenderung solid. Kemudian optimalisasi fungsi parlemen. Kemudian penguatan tata kelola federalisme sebagai referensi pengembangan otonomi daerah. Nah, sedangkan pembelajaran dari Indonesia, yang pertama tentunya penguatan mekanisme judicial review. Karena tadi ya sudah dijelaskan di Indonesia itu ada Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 45. Kemudian peningkatan legitimasi demokratis melalui pemilihan langsung. Jadi kan tadi pemilu dipilih langsung oleh rakyat. Jadi dari sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, cukup jelas. Jadi jika ada yang ditanyakan silahkan boleh nulis di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.